Iya. Perkenalan singkat dulu, gue Mm-mm. Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at Get.calm, perusahaan kesehatan mental. Tiap Selasa, kalau yang ini sejak 2 minggu lalu sih, Nas. Kita belum lama Mm-mm. ya yang ini ya. Sejak 2 minggu lalu, eh, setiap setiap minggu maunya Mm-mm. go on live IG dengan series ini jadi orang tua sama my best friend Anas. Hai teman-teman, namaku Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Aku juga psikolog klinis anak dan remaja, dan aku sama Karina tuh passionate banget, pengen ngebantu teman-teman calon orang tua atau yang masih remaja, ataupun yang sudah punya anak, ataupun sedang merencanakan punya anak, ataupun sudah ada anak. Jadi dimanapun level teman-teman, kami sangat ingin membantu teman-teman bisa menjadi orang tua yang bisa membantu perkembangan kesehatan mental anaknya gitu. Karena bahkan kemarin ini 2 hari lalu kita sampai jam setengah 1 pagi ya kan lagi diskusi soal ini. Seru banget. Iya, seru Ini banget. juga self care kita Uh, buat ngobrolin ini. yes, yes. So, I mean, always karena ini masih baru. So, for the first few episodes, I think I'll always do the disclaimer gitu ya bahwa we are not yet parents gitu. Ya, Belum menikah, belum punya anak saat ini gitu ya. Ini betul. bulan apa nih? September Ya. 28 ya kalau nggak salah hari ini ya. Mm-mm. So, 27. So yeah, but we know a lot about parenting karena kami psikolog anak gitu. Jadi Ya, ya kita sama, mungkin kita udah menghandle ratusan kasus untuk iya, masalah-masalah anak dengan orang tuanya iya, gitu. sama I think iya the other thing yang adalah kayak kita bisa-bisa aja sharing gitu ya karena kita pernah jadi anak bahkan masih Ya, kita semua pasti gitu. pernah jadi anak dan kita jadi tahu merefleksikan, mengevaluasi, oh aku tuh senangnya diginiin gitu ya. Iya, iya. So yeah, we're good on that end. So kita tidak akan menggurui. Kalau ada yang nanya kita coba jawab, tapi mostly dari perspektif sharing aja sih. Hmm. Iya, iya. Gue selalu suka ini sih Nas, apa namanya? Kalau kita bikin judul, terus ya udah dibedah aja judulnya dulu gitu Ah, ya. ah, ah, ah. Uh, how to be a perfect parent. Berarti how to be ya cara menjadi perfect parent. Ada dua hal di sini gitu. Mm-mm. Perfectnya dulu deh, kalau parentnya kan kita akan terus bahas gitu ya. Perfect tuh apa Nas menurut lo Nas? Apa sih perfect? Nggak harus dalam apa ya? Nggak harus tentang parenting doang ya. Pokoknya perfect itu apaan Nas? Iya, menurut ya Buat teman-teman tahu lo? lah perfect ya. Perfect itu bahasa Indonesianya kan sempurna gitu kan. Jadi Mm-mm. kayak seakan-akan tuh kita hidup tuh ada suatu checklist yang kita harus penuhin dalam hidup dan sebenarnya bukan cuma jadi orang tua ya, tapi perfect human gitu. Mm-mm. Mungkin jadi manusia, Mm-mm. perfect daughter, perfect son, Ya, perfect man, ya, perfect woman. Seakan-akan ya. teman-teman sadar nggak sih kita kayak dikasih secara sadar tidak sadar oleh orang tua, lingkungan, society, kayaknya tuh ada sekian banyak checklist yang harus kita penuhin untuk menjadi sempurna. Otherwise than Ya. that, kita tuh kayaknya bukan sempurna, bahkan bisa jadi less Mm-mm. human. Hal ini Right. ternyata tuh berbahaya banget buat kesehatan mental, karena basically Mm-mm. gimana, Kara, soal sempurna ini? Iya, sempurna kan kalau gue nggak buka KBBI sih hari ini, tapi kayak tanpa cacat dan celah itu Waduh. definisi. Gila ya, gila. Mm-mm. Tanpa cacat dan celah tuh gue cuma bisa mikirnya kayak paling barang gitu. Gua Iya. kalau misalnya beli sesuatu, beli barang Mm-mm. yang ada cacat celahnya, gue nggak mau gitu. Kecuali dia diskon gitu ya. Kalau dia Mm-mm. diskon ada cacat sedikit boleh dah gitu ya, gue kayak ya udahlah oke lah, asal asal nggak parah-parah banget cacatnya Iya. gitu. Tapi pada umumnya gue ya itu apaan sempurna ya, memang ketika ketika sesuatu ada cacat dan celah jadi less jadi less apapun itu ya. Tapi kan gue Iya. ininya barang gitu, gue konsep gue Betul. sempurna tuh sesuatu yang dibuat gitu. So tadi gue nanya sempat di awal sebelum lo masuk, Mm-mm. coba reflect Nas, lu pertama kali denger kayak konsep gitu ya, bahwa apa, bukan tuntutan juga tapi kayak konsep aja gitu, perfect Iya. parents tuh kapan? Soalnya gue kalau gue reflect honestly bukan bukan seumur hidup ya, gue umur 28 nih, gue bukan dengar perfect parents tuh dari kecil, gue nggak sih gitu, gue Iya, baru kayak betul-betul. sejak tadi gue bilang sejak Instagram lah gitu kali ya. Kayak Hmm. kalau gue nih gitu sejak Dan sejak Instagram tuh usia gue baru. lebih mendekati ke usia orang-orang punya anak, terus gue sering denger, iya kan aku bukan ibu yang sempurna, aku bukan Iya, perfect mom. iya, Terus aku kayak, antena aku kayak, what gitu, happened betul. gitu. Iya, kayak berarti Hmm. kan ada yang, kalau mereka ngomong kayak gitu berarti ada yang bikin
uh, tuntutan atau peraturan gitu Iya, ya. betul Terus betul. gue ya kenapa gitu, kayak siapa, bukan Mm-mm. kenapa sih, siapa yang bikin Mm-mm. tuntutan bahwa menjadi ibu atau menjadi orang tua itu harus tanpa cacat dan celah dalam Mm-mm. menjadi orang tua. Itu gue Iya. uh, ya maksudnya gini, kalau secara secara kayak faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya gue ngerti gitu, tapi gue nggak ngerti uh, kenapa ada apa maksudnya, bukan ya, siapa sih gitu, kayak gue selalu kayak siapa sih orang pertama yang kayak mikir bahwa jadi orang tua tuh harus sempurna gitu, karena apa ya, kayaknya nggak ada yang nyuruh ya gitu, baru turun temurun baru terbawa konsepnya dan terbawa tuntutannya yang tidak tertulis gitu menurut gue. Iya. Kalau gue tuh um, lebih sadar lebih awal ini karena tuntutan jadi perfect daughter. Baik dari lingkungan terdekat, hmm, keluarga, maupun dari society. Kayaknya, oh ada nih standar tentang cewek yang baik, perempuan, anak perempuan bener-bener yang baik. Nah itu gue lebih familiar tuh. Tapi itu bener pun ya. juga mengganggu loh, teman-teman, itu bisa membuat kita cemas, ada anxiety, mengganggu kesehatan mental. Tapi lebih parah lagi, kalau kita constantly pengen jadi perfect parent, itu kasihan banget. Nanti teman-teman jadi Oh, nggak enjoy menjalani ini. iya, iya. Nah, oh enggak, ya udah, itu deh, ya udah, that makes more sense, karena itu makanya gue kayak perfect parents tuh dari mana, emang nggak langsung perfect parents. Nah, lagu Reflection dong, Oh, iya, 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 never iya. pass for a perfect bride, bride dulu, which is Iya. perempuan kan, perfect bride or Heeh, a perfect daughter, tapi heeh, harusnya daughter dulu sih sebenarnya, and then bride, iya, and then ya siapapun yang sudah dituntut untuk menjadi perfect bride and perfect daughter, otomatis iya, tanpa disuruh jadi perfect parent, pasti dia ada merasa, oh sekarang now that I'm a parent, iya, I have to be perfect too. That makes sense to iya. me gitu. Tapi Ah, tuntutannya iya, iya, pertamanya memang si wanitanya dulu ya, nggak masalah dia apa gitu. Kayak iya. pokoknya kamu sebagai wanita harus sempurna. Laki kayaknya nggak diiniin, nggak di apa ya, nggak terlalu menurut gue kayak kamu harus jadi laki-laki yang sempurna, itu gue Sempurna. nggak pernah Iya ya, denger gue. kita sering dengar Kenapa jadi ya, laki-laki yang laki curang. gitu ya. Iya, kayak jantan itu gue denger, tapi Jantan. jantan itu kan bukan sempurna gitu, cuman pokoknya Bener, laki bener, gitu. bener. So yeah, kayak gue ya menarik aja gitu bahwa memang somehow, walaupun secara parenting kita mau bahasnya netral, itu kan parents Mm-mm. itu kan ayah dan ibu gitu, tapi somehow iya, karena tuntutannya turunnya awalnya dari daughter, bride, lalu Mm-mm. parent, jadinya yang lebih sering merasa harus jadi perfect parent kayaknya si mama-mama ya, kayaknya Ibu-ibu emang ya. ya. Mm-mm. Apalagi Yang ini Kar, kalau ya. dari psikologi perempuan, jadi ada woman psychology, perempuan itu cenderung mendefinisikan diri, siapa diri dah, dan keberhargaan diri itu dari self in relation, dari relasi. Jadi mungkin begitu yang Hmm, tadi lu bilang soal Instagram, orang bisa comparison lebih real gitu, on day to ya, day, minute to minute, bukan cuma pas ketemu lagi ada acara, arisan, atau di sekolah. Itu tuh ya, bener-bener, gue bandingin sama temen gue, ini tuh kayak, wah makin kacau sih itu. ya. Ya udah, kita bedah aja satu-satu yang kita Hmm, paham gitu ya. betul. Karena gue tahu banyak yang mencoba menjadi perfect parents gitu kan ya, Asli dan banyak banget yang mencoba banyak menjadi banget, perfect dan parent. ya itu at least kita bisa sharing dari sisi pengalaman kita mendampingi orang tua deh, atau klien-klien gitu maksud gue. Ya. Apa aja nah so far gitu ya, kita nggak usah bahas dulu abis itu saran kita ke mereka apa gitu, cuman Iya. mereka itu pada kepengennya apa gitu ya, perfect parents di kepala most people tuh apa, abis itu yang mereka cobain apa supaya jadi perfect parents, lalu baru kita bahas lalu hasilnya jadinya apa tuh dalam upaya mereka menjadi perfect parents gitu. Gue sambil Mm-mm. mikir ya, coba ya, Iya, iya. yang klien-klien gue yang ya parentsnya, berarti misalnya klien, now I consider clients tuh ya kalau misalnya datangnya orang tua dan anak ya itu semua klien gue lah gitu, so Mm-mm. the whole family, so kayak biasanya mereka tuh nggak pernah bilang aku harus jadi orang tua yang sempurna, nggak pernah, hampir Heeh. nggak pernah ada yang bilang kayak gitu, tapi mereka ngomongnya ke gua tentang anaknya, Mm-mm. yaitu anaknya yang harusnya gitu, mereka pakai Harusnya. pakai pakai kata harusnya kan ini ya miss gitu, gua miss ceritanya kan, kayak Mm-mm. harusnya si anakku kan gini 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 ya miss ya. Bisa gini-gini tuh bisa akademis, bisa kemampuan berteman, kayak harusnya kan dia punya banyak teman, harusnya kan dia nurut,
harusnya kan dia pokoknya semua harusnya itu dia harusin ke anaknya, artinya dia sedang kalau gue nangkapnya berarti lo lagi bilang ya, dalam hati gue ini by the way gue nggak akan ngomong ini ke kliennya gitu, tapi kayak my understanding kalau gitu ketika dia bilang harus gini harus gitu, dia yang sedang menuntut itu tadi perfect daughter perfect son, dia yang sedang menuntut anaknya untuk mengisi checklist gitu, harusnya. Lalu ketika anak dia nggak bisa mencentang checklist itu, lalu dianya sebel gitu kan, baru underlying message-nya dia ngerasa dia adalah orang tua yang payah gitu atau nggak sempurna karena anaknya nggak begini gitu. Gue ngehnya gitu, kayak karena nggak pernah sih emang datang ke gue dengan bilang saya mau jadi orang tua yang sempurna gitu, nggak ada sih Tapi yang kayak gitu sih. saya bukan ibu yang sempurna, saya nggak bisa kasih keluarga sempurna ke dia. Itu tuh ada tuh narasi-narasi kayak gitu kan di gue. Tapi habis itu tetap ngelis berbagai tuntutan buat orang lain, Mas. Betul. Cuman dalam tuntutan ke orang lainnya itu terkandung tuntutan pada dirinya sendiri sebenarnya. Betul. Wah, itu menarik tuh. Tuntutan kita ke orang lain sebenarnya mengandung tuntutan ke diri kita, ke diri sendiri tanpa sadar ya, Skar ya. Mereka ya itu kalau nggak direfleksikan mereka nggak bakal ngeh sih sebenarnya ya, menurut gue ya sebenarnya si orang tua ini gitu. Kayak gue biasanya kalau bocoran sedikit, biasanya gue cara bantu orang tua ini refleksi terkait tuntutan mereka terhadap diri mereka sendiri. Gue nanyanya gini, misalnya anaknya nilainya jelek gitu ya, kita pakai yang gampang-gampang aja deh. Anaknya nilainya jelek, terus kan dia bilang anakku harus A, anak harus pinter dong bu, harus PES dong, bla 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 bla, harus masuk sekolah yang bagus dong gitu ya. Gue langsung gini, oke, gue validate, ya ibu pengennya begitu ya bu ya gitu kan. Terus gue tanya, kalau misalnya anak ibu nggak masuk ke SMA unggulan gitu misalnya, memang kenapa bu? Gue nanya gitu dulu. Pertama dia pasti jawabnya kayak, ya harus dong, gak bisa jawab sih intinya Nas gitu, kayak ya harus dong kan biar bagus, biar abis itu baru mulai biar bikin bangga orang tuanya, biar gitu. Terus gue kayak oke. Terus gue tanya lagi, karena gue maunya si orang tua ini menyadari bahwa ada tuntutan yang dia taruh ke dirinya sendiri gitu, yang tadi gue bilang terkandung di tuntutan dia pada anaknya. Gue lalu nanya, kalau misalnya bu nggak masuk, oke deh, kan dia nggak bisa jelasin tuh sebenarnya. Kalau misalnya anak ibu nggak berhasil masuk SMA unggulan, how do you feel gitu, kayak atau apa dampaknya ke ibu pribadi? Gue tanya kayak gitu. Baru dia mulai, ya malu dong mbak gitu, baru kayak gitu. Iya. Baru keluar tuh rasa malu gitu ya, kebanyakan karena orang mikir kayak gitu. Bener, karena kalau nggak gue tanya mereka nggak akan ngakuin mereka malu kalau anak mereka nggak berhasil ini itu Nas gitu. Itu kadang-kadang tuh harus ditanya, karena sounds to me like nggak ya, malu mengakui malu gitu, atau kayak malu mengakui berbagai perasaan gitu. Jadi gue harus tanya, gue kayak how do you feel kalau dia nggak masuk gitu. Terus ujung-ujungnya gue akan sampai di titik ya ini by the way ini bukan sesi 1 ya guys, kayak gini tuh nggak mungkin, maksudnya bukan nggak mungkin, kalau sudah nyaman dulu baru biasanya gue bisa gali segini gitu. Gue akan sampai di titik ya ibunya nanti akan ngeh bahwa dia ngerasa dia itu, kalau anak saya nggak masuk SMA yang bagus berarti saya gagal, dia gitu. Berarti saya gagal mendidik anak saya. Wah, itu kan kasihan ya gitu. Kata siapa sih kalau anak nggak masuk SMA bagus itu adalah kegagalan sebagai orang tua gitu. Iya. Ya itu again society gitu ya. I have the answer gitu. Saya itu society gitu. Tapi kenapa kalian gitu ya, orang-orang ya, kalau kita juga gitu, kalau misalnya mau sempurna, kenapa kita pakai standar yang nggak tahu, bukan bikin sendiri gitu, kayak society kan yang bikin. Bahkan kalau dicari hantunya yang mana juga kadang nggak tahu ya, ini siapa ya yang bikin tuntutan ini salah gitu siapa ya. bener gitu. Kalau lo ada ini nggak, kalau tadi gue kan ya biasanya tuh akademis sama perilaku, kayak harus, gue lately lagi sering dapet yang tuntutan dari orang tuanya adalah anaknya harus sopan gitu.
Oh, sopan gue nurut. ini Jadi kayak sopan nurut, campur nurut gitu. nurut, anaknya tuh harus bisa didisiplinin, terus anaknya tuh harus mau berbagi Harus, gitu. oke. Berbagi sama siapa? Berbagi sama adiknya, biasanya tuh Hmm. anak-anak yang usia 5 tahun, orang tuanya tuh Mm-mm. pikir berbagi tuh konsep yang gampang, padahal berbagi itu konsep yang sulit untuk dipahami anak di bawah 7 tahun karena cara mikirnya masih sangat konkret gitu kan. Mm-mm. Maksudnya apalagi kalau dia harus punya adik di usia sangat kecil tuh kayak, "Hah, ibuku dibagi." Dia tuh kayak kurang bisa paham loh Ya, bahwa ibunya tuh bisa mencintai beberapa orang sekaligus. Jadi buat dia iya. yang kayak gimana nih bagi ibu atau bahkan bagi makanan gitu, bagi pizza. Ayo dong, kamu kan kakak, kamu harusnya berbagi. Nah, dia tuh Hmm. kalau konsep berbagi itu ada keterbatasan bahasa, ada keterbatasan pemahaman, tapi yang anak tangkep tuh emosinya. Jadi terutama buat anak-anak di bawah Hmm. 7 tahun ya, buat teman-teman yang nonton, kadang-kadang mereka tuh belum tahu konsepnya secara bahasa loh, karena kan mereka lagi Hmm. berkembang bahasanya. Mm-mm. Tapi mereka nangkep banget emosi orang tuanya, mana ya yang disukai orang tua, mana yang enggak. Mana yang bikin mama seneng, mana yang bikin papa seneng, mana yang bikin mama marah sama aku, mana yang bikin papa upset gitu. Jadi itu yang Hmm. dia tangkep emosinya. That's why aku sama Karina adalah orang-orang dan teman-teman lain yang pejuang kesehatan mental, dimana kita mau bilang literasi atau literasi soal emosi, kosakata emosi itu penting banget banget banget, Penting banget. karena itu caranya anak memahami dunia lewat memahami emosi orang tuanya. Berarti ini satu poin di mana tuntutan ini ya. Pokoknya kan kita I'm still sticking with perfect parents. Gue belum Ya, membawa term parents uh, lain gitu ya. Tapi pokoknya ya. perfect parents berarti itu adalah kurang lebih yang punya berbagai tuntutan terhadap anaknya gitu. Lalu ketika ini umur berapapun anaknya gitu ya. Ketika Ya. anaknya tidak berhasil dalam tanda kutip tidak bisa memenuhi tuntutan dia, lalu dia akan merasa dia adalah orang tua yang tidak sempurna gitu ya, yang Betul. payah gitu kan, yang tidak gagal. Lalu dampaknya tadi ketika memberikan tuntutan, dampaknya adalah satu tadi ke orang tuanya sendiri, ketika anaknya nggak memenuhi dianya kecewa dan merasa payah. Kalau ke anaknya tadi bingung, ada tuh anaknya bingung tergantung bahasa tuntutan yang dipakai gitu ya, karena ya emang harus sesuai umur gitu. Kalau sama kemampuan kapasitas yang make sense aja terkait anak gitu. Mungkin lu bisa jawab ini nggak ya? Nggak tahu ya, coba deh. Orang tua suka mungkin mereka nggak pakai kata-kata ini, tapi mereka suka bingung gitu ketika gue bilang jangan gini jangan gitu, atau sebaiknya nggak begini sebaiknya nggak begitu, lalu mereka nanya jadi anak nggak boleh dituntut apa-apa mbak gitu. Itu jawabannya Iya. apa? Jadi anak boleh nggak dituntut? Boleh asal sesuai usianya. Misalnya dia Ya. kayak gampang yang fisik deh. Dia itu aku selalu pakai analogi nih ke orang tua kan. Kita kan gampang nih kalau ngeliat fisik ya Bapak Ibu. Kalau dia aja belum bisa duduk, kita nggak mungkin minta dia lari dong. Oh iya bener Bu. Iya, Kan bisa duduk. Nah, emosi logik. psikologis juga sama. Kalau dia belum punya bahasa untuk kenal dirinya, nggak mungkin kita paksa dia bisa bikin 2-3 kalimat. Kalau dia belum paham konsep diri, memahami, oh mana Karina, mana Anas, nggak paham dia konsep berbagi atau orang lain gitu. Jadi Iya. perlu pelan-pelan. Memang karena psikologi ini abstrak, mau nggak mau harus belajar, harus punya mindset. Karena nggak bisa kelihatan kayak fisik gitu kan. Kalau fisik, oh dia aja giginya belum tumbuh, mana mungkin kita paksa makan kerupuk gitu kan. Iya. Tapi Iya, jadi psikologis seakan-akan semua hal harus bisa di usia bawah, ya nggak mungkin. iya, kayak ya itu kadang-kadang gini, gue tuh suka bukan bingung, gue suka kadang-kadang oke gue harus adjust cara menjelaskan gue gitu, karena kadang-kadang gue rasional, kadang-kadang gue pakai perasaan, tapi ya bagusnya emang balance gitu. Dan ya udah gini deh, kalau dalam hal ini gitu ya kan kita kadang pakai emosi, pakai perasaan, which is it's good sih, maksud gue emang harus pakai perasaan in a good way gitu ya, in the right way gitu. Tapi ketika lagi bahas jadi yang bener yang mana, menurut gue tuh pakai logik aja dulu gitu. Jadi boleh apa enggak gitu, misalnya boleh apa enggak, sesuatu yang boleh atau tidak itu baik atau benar, salah atau itu kan, salah atau benar itu baik atau benar, baik atau buruk, salah atau benar gitu ya, itu pakai logik dulu menurut gue. Boleh nggak nuntut, kayak tadi lu bilang, boleh nggak nuntut anak saya yang umur 6 bulan udah bisa jalan, lari gitu. Gue belum pernah sih ada yang nanya kayak gitu, cuma nih we're being extreme ya gitu. Cuma kayak kalau ya begitu gue bakal gimana jawabnya ya gitu, kayak dalam hati gue bakal kayak menurut ibu aja gitu, menurut dalam hati gue gitu. Cuman gue akan gue akan nunjukin dulu nih
tabel kali gitu, or like some sort of info perkembangan supaya ketika gue bilang, gue nggak akan bilang nggak boleh Bu, karena orang tua suka defensif dibilangin nggak boleh ya Defense. gitu. Ya udah, Iya, kan mendingan anak kalau saya. Mbak misalnya kayak psikolognya tahu gitu, apa, apalagi mbak psikolognya belum iya, punya anak nih, nyuruh-nyuruh iya, anaknya iya. larang-larang gitu ya. Makanya gue nggak mau ngelarang gitu. Kalau karena Iya, gue larang betul. juga lu ini gitu, nggak mau terima kan. Jadi gue biasanya kalau misalnya ada tuntutan-tuntutan yang nggak make sense itu, tidak masuk akal gitu ya, literally nggak logical gitu ya, gue akan tunjukin some sort of textbook or ya internet deh paling gampang ya, Google some sort of tabel perkembangan or something, and then gue kasih tunjuk aja gitu. Anaknya umur berapa Bu? Setahun ya. Ini sih pada umumnya setahun tuh gini. 6 bulan tadi kan dia. Iya. Pada umumnya 6 bulan tuh begini Bu gitu. Terus kalau yang setahun, kalau yang ibu tadi maunya apa, lari gitu ya misalnya ya. Lari. Gue kasih tuh, gue cariin umur berapa yang wajarnya sudah bisa lari gitu. Baru dari situ kan dia tinggal bikin kesimpulan sendiri. Gue nggak perlu bilang nggak boleh. And I do this with not just physical development ya gitu. I do this with any kayak social development, intelligence gitu-gitu. Kayak kok dia belum bisa baca, kok dia belum bisa ngitung, bla 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 bla. Karena compare sama anak lain yang mungkin sudah bisa. Yang ternyata mungkin anak lain itu yang advance gitu, bukan yang normal. Gimana coba? Kayak kasihan anaknya disuruh ngebut padahal yang normal dia. Lah, gitu. Dia disuruh ngebut jadi lebih padahal dia sudah normal. Gitu, Iya, sudah wajar. terutama ini, Kar, aku jadi inget, Kar, mungkin kerasa tuntutan-tuntutan keharusan ini buat orang tua yang terkait akademis anak, karena tadi sesuai sama yang Ayu Lestari bilang, kayaknya perfect itu terkait akademis deh, kayak nilainya 100. Iya, karena 100 ya, betul. Iya, betul. terus umur segini harus udah bisa ABCD. Nah, maksudnya bisa ngelakuin banyak hal. Nah, ini orang tua bilang gini, kok anak saya belum bisa ngitung ya? Kok anak saya belum bisa pegang alat tulis ya? Tuh aku bilang gini, Bapak Ibu udah baca belum soal tahap perkembangan anak di usia ini? Dia lebih penting toilet training dibandingin dia bisa pegang alat tulis. Di usia ini lebih penting anak belajar dulu pegang sendok sendiri, karena ini kan latihan motorik. Dari bisa pegang sendok sendiri, nanti dia bisa tahu modifikasi jari pegang pensil, tapi bukan awal-awal langsung dikasih pensil. Dan lebih penting latihan fungsi sehari-hari yang dia bisa beraktivitas, bisa buka tutup sendiri, bisa buka baju sendiri, bisa pakai baju sendiri, tahu kanan kiri. Nah, ini yang mungkin ya kita makanya sambil perlu mengedukasi orang tua, tapi orang tua juga perlu cari tahu karena Google udah ada. Iya, karena ya udah kan kita semua selalu bilang jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Ya makanya karena nggak ada sekolahnya ya belajar justru gitu. Kayak kalau bisa tanya ke profesional untuk sekedar ngecek anak saya ini perkembangannya udah sesuai usia belum ya. Betul, gitu. Belajar itu kan nggak cuman selalu buku dan kertas gitu. Belajar juga belajar mengenal anak ini gitu. Belajar kepribadian anak. Iya, persisnya. Jadi anak umumnya ini termotivasi dengan ditemenin kayak gimana. Kapan dia senang, kapan dia sedih, gitu ya. Respon-respon kita gimana? Iya, jadi mesti berarti aware sama umur, sama I think gender juga at a certain age nanti akan ngaruh gitu ya. Dan ini akan kita bahas minggu-minggu depan gitu. Jadi gender anaknya juga berarti kita ekspektasi kita terhadap anak laki-laki dan perempuan ada yang bisa beda, ada yang bisa sama gitu. Itu yang kita bahas minggu depan aja. Tapi disesuaikan gitu ya. Terus disesuaikan juga sama ya kemampuan kayak kondisi rumah gitu, itu juga disesuaikan menurut gua gitu. Kayak apa ya contohnya ya, kalau nggak misalnya tinggalnya di apartemen tapi nuntut anaknya untuk main sama, kamu main dong sama temen. Gimana ya cara mainnya sama temen kalau semua orang masuk ke dalam rumah, nggak ada space untuk bersama misalnya di apartemen. Dia padahal main di sekolah sama temennya main-main aja. Tapi di rumah orang tuanya ngerasa nih anak nggak punya temen, social skillsnya payah karena nggak main sama siapa-siapa di apartemen. Mau main sama siapa sih gitu. So itu mesti ya itu logis gitu. Back to the facts. Kalau gue gitu kebalikannya, Kar. Gue kebalikannya.
beberapa anak yang tinggal di apartemen itu emang bener kemampuan sosial bahkan adaptasi sama sensorinya permainan-permainan bertekstur tuh kurang. Tapi yang Betul. sering dialamin juga ini keluarga yang tinggalnya sama keluarga besar di rumah. Jadi kan rules nggak Nah, jelas nih ngikutin siapa ya di rumah. ya, Dan mungkin dia sering lihat orang tuanya tuh dimarahin karena ada kakek nenek di rumah kan. Jadi anak ini nggak belajar respect sama figur otoritas sama orang tua, atau dia nggak tahu hmm, mana aturan yang perlu diikuti mana enggak karena orang di rumah tuh beda-beda peraturannya. Nah iya. aku bilang Jadi bukan bapak salah ibu, anaknya, gitu sih yang mau gue bapak ibu underline. anak-anak itu nggak bisa kalau hal itu nggak konsisten karena mereka otaknya tuh kayak laptop baru beli semua hal harus dimasukin ke dia nggak belum bisa adaptasi sama banyak perubahan gitu. Nah berarti karena ada anak ini di rumah harus ada kesepakatan bersama. Kakek neneknya susah, ya harus diajakin. Mereka kan sayang sama cucunya. Kalau mereka nggak bisa, aku ajak ngomong loh kakek neneknya. Aku bilang ini buat anak Betul. ini, semua orang di rumah harus sepakat kayak main bola. Golnya ke arah mana gawangnya. Kalau Betul. morat-marit kayak gini, tinggal pilih kerja keras sekarang atau kerja keras nanti di usia remaja. Tinggal Ya. pilih gitu. Terus by the way kalau ada yang mau bertanya, bertanya aja nih kalau yang sharing-sharing, thank you udah sharing kita lihat juga gitu. So, gua balik lagi ke tuntutan gitu ya. Boleh nggak sih nuntut anak? Kalau dari gue gini, selain tadi faktor umur apa penyesuaian segala macam, udah tahu fakta gitu ya, udah tahu Ya, yang wajar itu apa gitu, boleh nuntut. Kalau gue balik, ini namanya connection. Gue kalau lagi ya ngomongin tuntutan dijadiin lagi connection. gini, apa namanya connection itu selalu gue akan, dan ini akan terus gue udah kebayang ini akan terus jadi bahasan di setiap episode jadi Iya. orang tua gitu. Connection itu dua arah, tektok gitu ya. Jadi again balik nih, gue mau coba pakai logika dulu gitu sambil campur-campur perasaan. Tuntutan, kalau lu mau nuntut boleh ya. Kalau lu udah ngasih sesuatu buat gue sih gitu. Orang tua maksudnya ngasih itu apa ya itu, makanya tahu nggak kebutuhan anaknya apa gitu. Yang umum iya, sama yang detail iya gitu. Gue jadi inget konten yang gue bikin buat toxic parenting sih Nas gitu, dimana kayak ya orang tua kan anak kan harus gini, itu tuntutan gitu semua ya. Terus gue mikir boleh ya, iya sih wajar-wajar aja nuntut berbagai hal, tapi kok bisa dampaknya sampai jadi toxic parenting dan anaknya jadi A B C D F G gitu ya. Jadi gimana dong fairnya gitu. Akhirnya ya gue refleksi dan gue cari-cari akarnya gitu. Rule-nya yang namanya orang tua kan lu duluan yang ada dalam koneksi ini gitu ya. Lu duluan ada orang tua. Lalu lahirlah atau muncullah anak. Jadi siapa duluan yang harus maju? Orang tuanya. Orang tuanya udah ngasih belum? Ngasihnya tuh apa aja? Mereka suka mikirnya udah ngasih uang, udah ngasih sekolah, udah ngasih Iya. makan, udah ngasih ini, habis itu tuntutannya banyak bener gitu. Itu Padahal bukan menurut, itu yang anaknya butuhin ya Karya. nah itu gitu. Jadi gua nih, ayo kita nggak usah pakai perasaan ya. Coba apa? Boleh nggak nuntut? Boleh kalau lu Boleh. udah ngasih yang Iya. dia butuhkan secara tepat. Gua nggak bilang harus mengasih dengan sempurna loh, nggak. Udah ngasih yang dia butuhkan Pas. secara tepat buat anak ini karena dia unik. Iya. Makanya aku Gitu. suka bilang ini Kar, analoginya tuh kayak teknik marketing, kayak customer service. Kan kita maunya nih orang beli nih, tapi kan kita nggak bilang, Bu harus beli ya Bu ya, ini Ibu harus tanda tangan ya Bu. Maksa. Kabur digituin. Tapi kan kita bilang, oh ya ini benefitnya banyak. Coba Ibu perhatikan ada paket A, paket B, silakan Ibu pilih. Ibu dapat benefit, Bapak Ibu dapat benefit kayak gini. Nah bayangin kalau kita ngomong sama anak nih kayak lagi teknik marketing. Coba ya, kalau kita makan sayur, nanti kamu badannya kayak Iron Man jadi sehat, mau nggak gitu. Jadi benefit yang buat anak, jadi bukan benefit buat kita. Dan seringkali kadang-kadang karena kita kurang skill komunikasi, kita suka gini, kamu kalau nggak gini papa mama marah loh. Nah ternyata kalau ini kita lakuin bertahun-tahun, Bapak Ibu dan teman-teman di rumah, anak ini jadi mengkaitkan moral, hal baik dan benar tergantung perasaan orang tua. Dan kebayang ya, itu mungkin yang membuat kita di Indonesia banyak korupsi. Karena, tergantung deh, kalau teman saya senang, saya lakuin. Padahal itu salah. Gitu. Jadi, anak itu harus makan bukan supaya kita senang. Anak itu harus makan karena this is good for you. Kamu butuh nutrisi, kamu butuh kuat, kamu butuh energi buat naik sepeda, gitu. Bukan karena papa mama sih makan sendiri, makan aja gitu loh. Jadi, kalimat-kalimat itu kadang-kadang kita suka
kesannya sepele, tapi kalau dilakuin Mm-mm. bertahun-tahun, itu kan jadi tabungan memori emosi di kepala dan jadi konsep bagaimana anak berpikir gitu. Hmm. Sama gue tuh yang nanti abis ini kita bakal jawab yang pertanyaannya Mbak Anggra ini ya. Cuman aku mau ini dulu, dimana gue sering tuntutan yang cukup umum yang bukan spesifik apa ya kayak nilai atau apa gitu ya. Ada satu lagi Nas, tuntutan anak harus menghormati orang tuanya. Oh iya iya Gue iya. gini, gue nggak bilang anak nggak usah menghormati orang tuanya. Iya bagus, I can say bagus gitu. Tapi gue udah ketemu, kayak gue udah salahnya di mana gitu ya. Karena sebenarnya hormat itu bahkan dari anak ke orang tua itu harus, kalau bener ya, kalau lu udah Iya, memberikan dan memenuhi kebutuhan dia yang tepat, tadi gue bilang tepat. tepat di anak ini gitu. Jadi bukan Iya. bukan cuma generik gitu. Jadi abis kebutuhan yang generik, abis itu kebutuhan spesifik dia gitu ya. Kalau udah diberikan yang tepat, lu nggak minta anak menghormatin lo juga, dia itu adalah respon otomatis Iya, dari karena anak connection ya. ketika, Karena iya karena ngerasa kan bener-bener disayang. betul, dan bersyukur kayak, oh thank you, aku sudah diberikan ini semua gitu. Semuanya itu tadi yang pas ya. Gue jangan sampai orang nangkapnya oh harus diberikan harta dan lain, bukan gitu, tapi kebutuhan dia gitu. Itu dia nggak usah disuruh juga, dia akan dengan sendirinya menghormati tanpa diminta. Kemudian tidak adalah kecewa-kecewa gitu. Karena ketika kita meminta sesuatu, nggak usah urusan parenting, kita boleh nih nuntut minta. Tapi kalau nggak dikasih, itu hak dia loh, nggak ngasih loh. Kita menuntut sesuatu. Abis itu dia yang orang kita tuntut dan minta itu nggak ngasih, kita yang kecewa. Padahal hak-hak dia mau ngasih apa nggak ke kita. So, hati-hati gitu kalau menuntut sesuatu, terutama si urusan dihormati ini, karena sebenarnya akhirnya gue udah menemukan bahwa nggak usah diminta, padahal tinggal itu kan you first gitu. Let's be fair, you are the person who brought this child into the world, so you give first gitu. Nggak bisa ya dia dong harus gini ke aku, enak aja dia. Ya itu balik lagi selalu yang gue sebenarnya nggak mau terlalu sering, tapi kayak ada mindset sebelum generasi ini dipikirnya anak itu kayak jadi abdi gitu ya, kayak anaknya harus memberi. Padahal kalau kita paham perspektif perkembangan psikologi anak dan perkembangan otak, anak-anak ini otaknya underdeveloped, yang udah kompleks berkembang tuh otak kita gitu. Masa kita minta otak anak yang kayak otaknya masih underdeveloped ngikutin otak kita sendiri, kayak anak tuh kayak laptop zaman MS-DOS, kita udah laptop Pentium sekarang, masa dia nyuruh ikutin kita, kagak ada memorinya, nggak ada kemampuan kapasitasnya gitu. Iya. Terus oke, jawab dulu nih yang pertanyaannya Mbak Anggra ini. Bener nggak sih anak perempuan lebih cepat belajar ketimbang anak laki-laki? Saya suka kesel sama ibu-ibu yang anaknya usia 4 tahun, sama kayak anak saya, sudah bisa banyak hal. Oh, jadi membanding, aku nggak tahu nih Mbak Anggra ini anaknya laki atau perempuan. Apa what do you know about ini? Berarti gender brain development ya, ada bedanya nggak? Informasi ini kurang lengkap, jadi biasanya aku sama Karina sebagai psikolog anak tuh butuh lebih banyak informasi nih Mbak gitu. Jadi misalnya dalam hal apa bisanya, kalau memang ada nih kemampuan berbicara anak laki-laki dan perempuan tuh ada perbedaan, tapi bukan berarti oh nggak apa-apa anaknya umur 3 tahun laki-laki belum bisa bicara. Khawatir saya sama Karina, karena dari keterlambatan bicara itu jadi ngaruh ke emosi. Kayak kita nih, logikanya aja ya, kita ke negara Thailand, kita lapar, frustasi, nggak bisa ngomong bahasa Thailand, apa nggak ngamuk kamu kalau lagi lapar? Nah, anak-anak juga gitu. Kalau mereka belum punya kemampuan bahasa, mereka pengen sesuatu, ngerasa lapar, pengen ambil ini, kita nggak ngerti omongan mereka, lama-lama jadi masalah emosi. Jadi, keterlambatan bicara yang tidak segera terkelola dan nggak diintervensi dini istilahnya, itu bisa ngaruh ke masalah emosi dan perilaku. Makanya penting kita intervensi dini. Kalau Bapak Ibu teman-teman sering dengar kata-kata early intervention, intervensi dini adalah supaya satu masalah yang sekarang di masalah perkembangan tuh nggak ada efek domino ke hal-hal lain yang lebih parah lagi gitu. So kita nggak bisa ngasih oh ya boleh atau nggak. Cuman kalau terkait yang ini again, gue anaknya jarang do like proper research gitu ya. Tapi kalau yang terkait perkembangan otak, terlepas dari umurnya berapa gitu ya, pokoknya laki-laki sama perempuan perkembangan otaknya gimana.
Kalau yang secara intelligence kayak cognitive intelligence, honestly gue nggak tahu ada bedanya atau enggak. Tapi Mm-mm. kalau terkait emotional intelligence sih memang somehow collectively gitu ya, like as like in this world gitu, somehow memang uh, pada umumnya gitu. Lagian pada umumnya belum tentu persis ya gitu. Apa setiap orang sama. Pada umumnya laki-laki perempuan aja. Perempuan perkembangan emotional intelligence-nya lebih duluan daripada Mm-mm. laki-laki. That's what I can say. Yang gue lebih paham. Kalau terkait cognitive Mm-mm. intelligence-nya, gue nggak tahu sih honestly. Iya, dan tergantung Kayaknya cara sama ya. interaksi Nggak kita. tahu ya. Kalau cara interaksi, cara komunikasi kita ke anak perempuan banyak suruh kenalin emosi kan. Kamu seneng nggak? Kamu suka nggak? Terus kita suruh anak perempuannya lebih peduli sama orang-orang di sekitar. Kalau ke anak laki-laki, cara kita ngomong tuh kadang-kadang nggak selalu. Nah, makanya kita bisa latih nih, kita ubah. Juga anak laki-laki, anak perempuan sama-sama manusia. Jadi kita perlu sama-sama latih untuk kenalin emosi dia, validasi emosi dia, terus bantu dia recognize orang lain, yang ini udah makan belum ya, oh ya si adek lagi kenapa gitu. Jadi menurut aku banyak cara memodifikasi otak anak tuh kan lewat cara komunikasi dan kata-kata yang kita gunain. Ya. Terus ini aku akan jawab satu pertanyaan lagi, habis itu gue mau lanjut tentang si perfect parents ini gitu ya. Karina Anas, ini Kak Gabriela nanya, gimana caranya mengetahui kebutuhan anak secara tepat? Takutnya aku kira aku udah yakin kebutuhan spesifik anak aku, ternyata aku nggak tahu misalnya gitu. Oke. Kenalan sih, begitu ya intinya gitu. Iya. Kenalan itu, tapi berarti kan mungkin kita bisa kasih beberapa poin apa sih yang perlu dikenalin gitu kalian Nas ya. Apa yang perlu selain yang umum ya, kayak perlu makan, perlu Iya. tidur, perlu ya itu the generic gitu. Selain yang itu apa ya Nas yang biasanya berbeda-beda pada setiap anak bentuknya atau kebutuhannya? Iya, kalau aku first impression aku pas dapat pertanyaan ini sebenarnya kita tahu kebutuhan orang lain, bahkan kita bisa tahu kebutuhan anak dimulai dari kita sendiri aware sama kebutuhan-kebutuhan emosi kita. Ya. Misalnya kita butuh merasa didengarkan, kita butuh merasa dihargai dan spesifik dalam hal apa, perilaku kayak gimana. Nah, kalau kita udah sadar sama kebutuhan-kebutuhan emosi dasar manusia, aku sempat posting di beberapa hari yang lalu, Karina juga sempat posting di Calm atau googling lah emotional needs manusia. Terus kita tanya ke diri kita dalam hal apa kita butuh dan cara apa memenuhinya. Ke anak itu sama, dia sama-sama butuh didengerin. Cuman beda yang orang dewasa. Oh, dengerinnya Iya. kalau dia lagi main, kita bilang, oh iya mama lihat, papa lihat kamu lagi gerakin truknya ya. Itu lagi diganggu. Jadi itu cara kita dengerin anak. Terus kita semua orang punya kebutuhan emosi merasa dipahami. Nah, gimana cara bikin anak merasa dia dipahami? Kita pakai kata-kata memahami emosi. Oh iya, kamu senang ya ngakuin ini ya? Atau oh kamu kecewa ya karena nggak jadi pergi ya? Atau bosen ya di rumah terus? Pakai kalimat kata-kata itu. Jadi sesimpel, bukan simpel sih, latihannya dari diri kita dulu mengenali kebutuhan emosi kita. Lalu kita cek ke anak gitu. Kalau saya punya kebutuhan ini, kira-kira dia kebutuhan ini dimunculkannya, diwujudkannya dengan cara apa yang levelnya anak-anak gitu kan kalau gue. Yeah, that's good. Yeah, so what you need, they need, gitu kali. Kayak what you need, they need. So if you want to know what they need, you need to know what you need, gitu. Baru nanti bedanya itu di metodenya kali ya, kayak caranya gitu. Sama-sama butuh disayang, diperhatiin, didengerin tadi kata Anas. Tapi caranya beda-beda memang di tiap orang. Baru masuk ke yang hal-hal kayak love language, language of orang juga butuh dimaafkan dan memaafkan. Jadi ada juga tuh sama kok yang bikin love language, apology language gitu. So itu cari tahu. Jadi maksudnya ya kenalan sama si anak ini. Kalau anakku tuh love language-nya kayaknya apa ya gitu. Karena bisa beda sama kita dan kemudian swag-nya gitu dan ini I can tell you guys ini sudah terbukti di klien-klien gue yang udah dewasa ya, bukan di klien yang anak kecil gitu. Klien-klien gue yang dewasa kasian karena dia tahu bahasa kasih dia tahu kebutuhan dia, lalu dia seumur hidupnya udah tahu kebutuhannya, orang tuanya nggak memenuhi kebutuhannya dengan bahasa kasih dia. Jadi dari sisi orang tuanya, kalau misalnya kita tanya, dan gue sih belum ketemu orang tuanya dan belum tentu juga. Dari sisi orang tuanya, kalau dari cerita anaknya, selalu ada balasan, mama kan udah kasih ini, mama kan udah kasih itu. Aku harusnya bersyukur. Nah, so tetap anaknya bersyukur, tapi dia bilang, tapi that is not
I don't what feel I need. loved. Iya, Iya. that's what I need gitu. Sedangkan berarti mungkin memberi kan ada acts of service gitu, ada gift, ada acts of service. Memberi dan segala macam itu adalah bahasa kasih ibunya, bisa jadi gitu. Jadi ibunya ngerasa dia sudah mencintai anaknya berpuluh-puluh tahun nggak merasa dicintai, kan sayang ya. Gue selalu bilang sayang loh. Gue bilang gini ke orang tuanya gitu, yang anaknya masih kecil sekarang. Sayang loh Bapak Ibu. Padahal kan saya juga tahu Bapak Ibu sayang banget sama anak Bapak Ibu. Sayang banget, ya ini pun ya gitu. Sayang banget kalau ibu sebenarnya sayang dan cinta, tapi anaknya nggak ngerasa sayang. Iya. Karena Jadi ada kayak minyak miskom. sama air ya. Anaknya Iya, butuhnya, iya, anaknya butuhnya air putih, orang tuanya kasih kopi. Terus aku udah kasih iya. kopi banyak, aku butuhnya air putih, kan Aduh, kesian ya tinggal bareng tapi nggak saling connect dan saling tahu cara memenuhi kebutuhan. iya, Dan kalau anak kita iya. masih, bahkan sampai anaknya remaja, itu sebenarnya tugasnya orang tua loh mengenali. Jadi bukan tugasnya anak-anak tuh nggak ngerti sebelum kita dewasa ya. Dia nggak tahu dia punya kebutuhan emosi apa. Mm-mm. Heeh. So on this juga I would add kita nih yang anak sudah besar gitu ya. Anak sudah besar ya. You use this info gitu untuk not not gini, untuk memahami orang tuamu, bukan untuk kayak ya udah, oh ya boleh deh bapak ibu gue kayak gitu, bukan untuk itu, bukan untuk mengizinkan atau kayak membenarkan, that's the term, bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami why your parents are the way they are, yang mungkin nggak pas sama lu gitu. Karena mereka mungkin sudah merasa mengasihimu dengan caranya mereka, tapi kamu tidak merasa dikasihi dengan bahasamu, dengan caramu gitu. Jadi bukan mama papamu nggak sayang, karena setahu gue sih nggak ada ya orang tua yang nggak sayang sama anaknya, hampir nggak ada deh gitu, I can say. Iya. But ya miskom gitu. Jadi kayak so sayang gitu, literally gue kayak aduh sayang banget ya. Jadi daripada sayang, daripada mubazir cintanya yang banyak sekali ini, mendingan belajar bahasanya supaya nggak mubazir cintanya gitu. I'm going back to perfect parents. The other thing yang sering udah dipahamin nih ya sama orang tua gitu, bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Bener nggak, Nas? Kesempurnaan Iya. hanya milik Tuhan. Bener nggak Kesempurnaan menurut lo? hanya milik Tuhan. Mm-mm. Iya, bisa. Bener. Iya, menurut gue sih bener. Gitu ya. Karena itu benar. Jadi di Lalu manusia tuh kita pasti, kita sadar lah, kita nggak bakal Iya, so what sempurna. are you trying to do gitu. Jadi kayak kalau kesempurnaan hanya di milik Tuhan, hanya cuma Tuhan yang sempurna. So what the heck? What on earth aja deh, jangan, let's not do hell gitu. What on earth are you guys doing trying to be perfect? If you know cuma Tuhan yang bisa perfect. Ini lu mau omongan orang tua, mau urusan pekerjaan, mau urusan I don't know, pasangan. Again, I'm not using my feelings here, although I'm on fire gitu. Maksudnya kayak untuk membantu memahami, what are you guys trying to do? Kalau udah tahu Tuhan yang cuma Tuhan yang sempurna gitu, which is right gitu kan. Jadi gitu, berarti kan pertanyaan berikutnya adalah, jadi ya oke deh, yaudah nih, terima dulu ya. Yaudah deh, cuma Tuhan yang sempurna gitu kan ya. Ya, cuma Tuhan yang sempurna, lalu aku harus gimana? Mungkin gitu ya, Nas ya pertanyaannya ya. Kayak, kalau oke lah, kalau cuma Tuhan yang sempurna, lalu aku harus gimana? Gitu. Harus gimana, Nas? Ini balik lagi ke kita ya, we can talk about human in general, but jadi orang yang tua. kita kejar, jadi yang kita kejar sebagai manusia bukan menuju kesempurnaan, apalagi kesempurnaan sebagai orang tua, tapi jadi orang tua yang cukup good enough, yang cukup baik, good enough juga as a human being. Nggak ada manusia sempurna. Paradoksnya ya, dalam kesehatan mental, mungkin teman-teman udah ngerasain, makin kita striving for perfect, makin nggak kedapetan. Makin kita pengen sempurna, makin gak dapet, udah gitu capek lagi, udah gitu mengkritik diri atau mengkritik orang lain. Intinya semua orang jadi gak happy. Makin kita gini, kalau orang bilang apa, legowo atau gini, ya udah aku berusaha yang terbaik, but I keep to be good enough. Karena dalam hidup kita saat ini banyak role ya, banyak peran yang harus kita lakukan. Kita sebagai diri kita, untuk diri kita, kita untuk pasangan, kita dalam pekerjaan, kita di rumah, sebagai saudara, anak, terus kita sebagai orang tua. Kira-kira semuanya itu harus dijalanin barengan rodanya.
nggak mungkin cuma salah satu. Nah, jadi good enough aja buat semua. Jadi kayak healthy plate dalam nutrisi. Butuh sayur, butuh protein. Protein doang kamu sakit, sayur doang kamu sakit. Jadi butuh protein, butuh sayur secukupnya, butuh mineral, butuh air putih. Ya udah gitu, good enough aja buat semua. Ya, so that's the goal gitu ya. Karena udah we've established with a few real examples gitu bahwa ketika yang diusahakan adalah menjadi orang tua sempurna yang banyak sekali diusahakan oleh orang-orang yang kita kenal gitu ya. Ketika itu yang diusahakan, efeknya tuh nggak ada bagus-bagusnya. Udah dirinya nggak enak, rugi, capek, anaknya merasa tidak disayang, merasa dituntut, bla bla bla. Jadi apa bagusnya coba gue juga nggak ngerti. Tapi tetap aja orang ya mungkin karena belum aware gitu ya, tetap aja mengusahakan kesempurnaan gitu dalam role-nya sebagai orang tua gitu. So kita ganti tetap harus usaha kan ya, itu kan itu yang ini I'm not saying nggak usah usaha apa-apa, bukan, tetap usaha menjadi orang tua yang susah ini gitu ya. Tapi usahanya jadi good enough aja gitu. I know as Asians you don't like biasa aja and good enough ya. Trust me, this is coming from I'm a, dulu perfectionist banget gitu. Sekarang sih udah mendingan gitu. Jadi this is coming from someone ya, kita berdua yang we like to be in control and to be perfect, good and excellent gitu. Kita udah bertobat. Udah sembuh, healing karena healing gitu. Udah sembuh dari pemahaman yang gak make sense itu gitu. So I know gitu ya, again I know good enough sounds why be mediocre when you can be better gitu kan ya. How about this, lu good enough aja dulu, nanti baru pelan-pelan jadi lebih bagus dari itu. Karena kebanyakan orang tua malah targetnya yang ketinggian, malah jadi not even good enough, malah jadi really bad parents. And that sucks gitu. Malah jangan guys gitu. Dengan dikejar kesempurnaan, mending turun ke good enough. Kagak. Jadi really bad parents. Jadi toxic parents. Jadi mendingan targetnya aja udah diganti dulu. Good enough gitu kan ya. Jadi good enough parents. Lalu diusahakanlah semua itu. Usaha tetap menjadi good enough. Karena itu aja gak gampang gitu ya. Nanti kalau sudah maintain good enough-annya gitu. Baru bisa lihat beberapa aspek dalam hidupmu, dalam si anak ini yang bisa dibantu di-push dikit supaya even more gitu. Tapi jangan langsung push dulu gitu. Good enough-nya dulu, tadi kebutuhan dasar dan spesifiknya dulu fulfilled and terus-menerus, bukan sekali. Mama udah pernah beliin kamu ini waktu itu dia nggak butuh mainan, dia butuh mamanya main sama dia. Jadi kebutuhannya dipenuhi atau enggak? Kagak gitu. Mainannya dibeliin, kebutuhan ditemaninya nggak ada. So berarti belum good enough gitu. Atau anak-anak tuh bukan simple sih, seperti kita manusia, kita itu butuh dilihat as a person loh, dilihat sebagai manusia. Jadi gimana cara kita merasa dilihat sebagai manusia, gimana cara anak merasa kita lihat dia as a person. Itu tadi apa yang dia lagi lakukan, kita validasi dengan kata-kata, oh kamu lagi ngelakuin ini, mama lihat, kamu lagi gini, papa lihat, I see you, kayak di film Avatar. I see what you are doing, bukan cuman kayak langsung judgment, kok gini, kok gitu, ini ngapain, itu kan langsung interpretasi kita. Anaknya kayak, hello, I'm here, where are you? Anak ngerasa dilihat sebagai person ketika dia apa yang dia lagi lakukan, apa yang dia lagi pakai, atau apa yang lagi dia omongin, oh maksud kamu gini ya, to be seen, I see you as a person. It's very philosophical and spiritual, tapi itu lewat kata-kata. And sebelum ICU biasanya jadi ini coba biar lengkap gitu. ICU is the ultimate menurut gua. Tapi you have to actually mean it ya, one. Lebih tulus ya. I think ditambahin nih biar kombonya bagus gitu ya. I'm here. Gitu dulu. Oh ya, aku ada di sini. I'm here. Gitu. Iya. And sometimes bukan sometimes kan gini ya, makanya kan kita nggak bisa sempurna nih, kita nggak bisa 100% selalu ada. I'm validating gitu ya, nggak bisa gitu. Maupun misalnya, oh saya bekerja, iya oke, bahkan yang ibu rumah tangga pun nggak bisa 100% selalu ada physically sebelah anaknya, nggak bisa gitu. Tapi there are ways to help your kid feel
feel and know that you are actually there tanpa lo secara fisik ada di situ. Jadi itu yang mesti dicari tahu, terutama I guess dan buat yang orang tua bekerja gitu. Karena memang untuk anak yang kecil-kecil banget, memang konkret banget gitu ya. Nggak ada tuh here, tapi nggak ada orangnya. I'm here, tapi Iya, orangnya buat di mana anak-anak, gitu. Itu aku nggak di bisa sini tuh gitu. lewat kita hadir ya, secara Iya, fisik jadi juga. sampai usia Dan berapa ya Nes? kalaupun Tetap emang harus physically hadir tuh usia iya, berapa ya Nes? makanya aku selalu punya kritikan atau protes buat teman-teman yang long distance marriage, karena kita harusnya sebagai orang dewasa bisa adjust hidup kita sebagai orang dewasa, kan anak nggak minta dilahirin. Jadi kita yang modifikasi gimana caranya, kita harus bersama-sama, karena anak-anak nggak bisa merasa dicintai kalau kita nggak hadir Nggak bersama ada. dia gitu. Ya, ya. Terus juga So, ini kan ya. apa namanya, kalau anak lagi sedih, bukan bilang nggak usah nangis, tapi nggak apa-apa, rasain nangisnya, mama ada di sini, papa ada di sini. Kayak waktu kita dewasa sama gebetan kita, kan pengennya, oh ya nggak apa-apa, aku temenin ya. Nah, anak-anak juga butuh. Jadi kebalikannya, kalau kita marah, apapun yang membuat kita marah, logikanya, apapun kita marah, kalimatnya itu jangan sampai aku tinggalin kamu ya, mama tinggalin kamu, papa tinggalin kamu. Itu bahaya banget, traumatik banget buat anak. Kalau kita kesel banget, mendingan bilang, mama udah kesel banget, mama ke kamar, tapi dia tahu mama di kamar, mama mau tenangin diri. Tapi kalau kita kesel banget, jadinya ngomongnya, aduh kamu susah banget diatur, mama tinggalin ya. Wow, it creates another problem. Itu gitu. hurtnya luar biasa. Mungkin boleh tulis di rumah ya, apapun keselnya, mau bilang kamu nanti nggak makan, kamu apa, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang, jangan aku tinggalin kamu ya. Tinggalin kamu. Buat itu that's the anak-anak, worst. orang tua itu bener-bener pusat semesta. Jadi itu kayak bener-bener break heart banget, dan itu bikin otaknya tuh trauma juga kalau pakai kata banyak ditinggalin gitu. So kalau ini ya, tadi kan Ernest kasih saran bilangnya kalau lagi nangis gini. That makes sense to me now that I know how to validate feelings, but I know for a lot of people, apaan tuh cara ngomongnya aneh gitu kayak. Gimana? Kenapa aneh? Because you never experience that. I'm so sorry gitu. You never, kita sendiri most of belum you punya pengalaman divalidasi, makanya kita butuh latihan, most of you, pergi counseling, sehingga kita punya pengalaman, oh divalidasi kok enaknya kayak gini, intonasinya tuh kayak gini, jadi bukan kayak robot gitu ya. Iya, latihan harus, tapi it will be even better ketika you know how it feels, then you can show it gitu ya. Karena memang ya itu, gue paham gitu, gue paham kok banyak sekali orang tua yang ketika disaranin bilang kayak gini bu, coba ngomongnya kayak gini, itu mereka tuh kayak geli gitu Nas, because it is awkward, cringe gitu ya. Iya, and I get it gitu, karena it does sound cringy, karena it geli, karena nggak pernah kayak gitu emang. Ya karena lu yang, bukan karena itu geli ke anaknya, karena lu nggak pernah ngalamin, it sounds weird, but that's what you needed and you did not get, and that's what your kid needs. So now that you know they need it, you have to give it to them. Gitu. So I get it again. Geli gitu ya, tapi ya harus dibiasakan dan dilatih demi ya, kalau kata mau jadi orang, katanya mau jadi orang tua ya, ini kan nanya how much we want to change. Karena katanya energi cinta yang paling bisa mengubahkan manusia, so use it to be a better person first. Karena ada satu pertanyaan yang kayaknya harus kita bahas sebelum kita selesai nih. Jadi kayak ini ada dari Mbak Put 17, kayak dia ngerti untuk berproses bersama anak, tapi gimana sih ini menghadapi pressure dari society yang inevitable gitu, gimana cara ngadepin pressure tentang mungkin menjadi perfect mom ya, menjadi ibu yang baik, itu tuh gimana tuh, karena menurut pendapat lo dulu deh. Validasi semua perasaanmu, reaksi perasaanmu terhadap tuntutan-tuntutan itu, diterima dulu semuanya, kayak aku ngelihat ini jadi ngerasa aku harus gini. Aku ngelihat, aku denger gini, aku jadi ngerasa aku harus gini. You feeling things itu kan bukan berarti you have to do them gitu. Tenang aja gitu. Kayak gue belanja ya, gue pengen banget barang ini, kan gue harus validasi dulu. I really want this thing. Do I have to buy it? No. Gitu. So, tapi divalidasi dulu. Kalau gue makin denial, enggak usah, aku nggak mau, nggak beli. Lama-lama gue malah impulsive shopping biasanya kalau gue sok-sokan gue tolak gitu. Jadi diterima dan dipahami dulu reaksi-reaksimu gitu ya, sebagai ibu ketika melihat ini itu gitu. And then you pilih-pilih yang mana yang make sense tuntutannya gitu ya.
Yang Iya. mana yang, oh ya actually ini akan membuat aku semakin baik nih ketika aku meningkatkan satu aspek ini. Oh iya gitu, itu bagus gitu. Tapi jangan terus semua tuntutan society diiyain gitu. Iya. Karena nggak semuanya bagus anyway gitu. Iya. So yang Gue juga bagus punya di tanggapan dikit, Kar. Mirip sama lu. Aduh, 2 menit Tapi lagi gini, habis. oh iya, ada dua hal Hmm. nih. Pertama, tuntutan dari lingkungan itu sebenarnya proyeksi tuntutan kita bagaimana kita menghadapi tuntutan orang tua. Walaupun kita udah Iya, usia dewasa, jangan-jangan iya. kita masih nggak chill sama tuntutan orang tua dan masih kepengen jadi Emang. perfect daughter. Terima Iya. realita, tadi validasi emosi, dan terima realita, maaf ya, saya bukan manusia sempurna, jadi nggak apa-apa membuat orang tua kecewa, nggak apa-apa bikin society kecewa, karena yang lebih penting jadi diri otentik buat anak kita gitu ya. Gue akan selalu kembali ke, ya ini nyokap gue ngomong, tapi jangan diambil mentah-mentah ya, tapi gue diajarin sama nyokap gue, kalau mereka nggak kasih kamu makan, nggak usah dengerin. Gak usah dengerin. Gue Dan ya itu gue pilih-pilih kok, gue juga bukan kayak gue nggak dengerin orang sama sekali, tapi I still believe it gitu. Emang iya, I don't have to please everyone. I mean even iya, dan my emang kita nggak bisa even our parents menyenangkan juga semua orang. ya even our parents juga sesungguhnya bukan tugas kita making them Iya, kita you bukan know sesuai happy and Nutella, proud. nggak bisa nyenengin semua orang, nggak apa-apa, it's okay orang kecewa sama Yeah. kita. Yeah, and you just have to accept it because the goal again is not perfection but good enough. Good Cukup enough. baik. Jadi kalau Iya. yang perlu, menurut gue gini, yang malam ini dengerin atau yang kapanpun dengerin, yang perlu pusing gitu ya, yang perlu pusing abis denger ini adalah yang belum berusaha menjadi good enough. Kalau sudah berusaha, you're doing okay. You're And on just the right keep at track. it. And Yeah, say you're thank on the you right tiap track. hari sama diri, thank you for becoming a good enough mom, parents, Person. or Yeah, self ke mom. diri sendiri. Ya, ya. Soalnya ya jadi yang perlu pusing yang selama ini tuntutannya sempurna ya, kan udah jelas bahwa kita berubah goal ya. Jadi good enough parents saja, and Iya. saja is fine. Saja Iya. is still good gitu. Thank you Nas, Okay. thank you semua. Thank Ini bakal you di so save kok. much. Bye. Bye.